saya coba Mas. Suksemun kian tok galah yang sudah di di kesibukan Bapak selama ini bisa meluangkan waktu untuk saya dalam hal tugas dari guru penggerak untuk wawancara tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin terhadap kasus-kasus dilema, etika, dan bujukan moral yang ada di sekolah. Jadi sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih atas waktu dan supportnya selama ini sehingga proses pendidikan guru penggerak yang sudah sampai pada tahap ini. Yang pertama tentang kasus-kasus dilema yang ada di sekolah, kira-kira bagaimana upaya Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SMK 4 Bangli. Silakan. Nggih, Pak Man, terima kasih sebelumnya dan selamat, selalu semangat untuk proses di CGP. Astengkare bisa tercapai, terrealisasi sesuai dengan harapan kita di awal. Siap. Ada pengalaman luar biasa dari proses ini untuk bekal ke depan bagi perjalanan kita sebagai guru, dan imbasnya adalah kepada anak-anak kita dan sekolah secara keseluruhan, dan pastinya adalah pendidikan kita. Baik terkait dengan dilema etika dan bujukan moral ya. Bujukan moral. Jujur ini istilah baru yang baru Tiang dengar. Kemudian tetapi dari dua istilah ini setelah coba di searching, kemudian kita literasi beberapa sumber tentang bujukan moral dan dilema etika, itu adalah realita keseharian kita. Adalah kejadian-kejadian yang sesungguhnya bukan sesuatu yang asing. Setiap saat terjadi. Itu. Nah, sehingga kalau mengacu kepada pertanyaan tadi, bagaimana sih kita mengidentifikasi? Kalau Tiang sederhana, dalam identifikasi ini memang ada dua kejadian yang berbeda. Pertama ada dilema etika, kemudian ada rujukan moral dan dilema etika ya. Dilema etika. Nah, kalau dilema etika ini adalah kejadian dengan norma dua kebenaran yang ada. Ada dua kebenaran yang terjadi, tetapi bertentangan. Nah, itu adalah dilema etika. Sedangkan bujukan moral itu adalah kejadian di mana ada satu kebenaran yang harus berhadapan, yang bertentangan dengan ketidakbenaran. Jadi ini bedanya. Nah, jadi begitu kejadian itu adalah dua kebenaran yang saling bertentangan, maka itu adalah dilema etika. Sedangkan satu kejadian dengan tanda itu ada satu kebenaran dan satu ketidakbenaran, itu adalah bujukan moral. Gitu. Jadi pengelompokannya seperti itu yang coba, yang lakukan. Artinya setelah kita ada kejadian ataupun kasus, kita sudah bisa memilih kan, kita mengidentifikasi ini masuk ke ranah dilema etika, ini masuk ke ranah bujukan moral. Hal itu pasti akan terjadi dan pernah terjadi di sekolah ini. Nah, kira-kira untuk pengambilan keputusan yang pernah ada untuk kasus-kasus dilema etika itu kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Hal apa, upaya apa yang bisa kita lakukan atau yang Bapak sudah lakukan selama ini? Khusus untuk kejadian dilema etika ya. Yang kita tahu bahwa dilema etika itu ini adalah kejadian dengan dua kebenaran. Jadi ada dua kepentingan dengan sama-sama punya kebenaran. Nah, sehingga dengan demikian yang kami upayakan, yang selama ini diupayakan untuk kejadian dilema etika itu adalah mengkomunikasikan dua kebenaran ini
Sehingga dalam keputusan yang kita ambil nanti teradopsi nilai-nilai kebenaran dari dua kepentingan ini. Nah, caranya mengelaborasikan gimana? Caranya mengadopsi bagaimana? Pasti ada komunikasi antara dua belah pihak. Iya. Itu yang saling punya pelaku dari kepentingan dan kebenaran ini. Nah, dalam komunikasi yang kita sarankan adalah, yang kita tonjolkan adalah bahwa harapan kita terhadap keputusan nanti yang diambil itu adalah dua kepentingan ini seandainya harus ada kalah dan menang, maka keduanya menang. Tapi kayaknya susah, Pak. Ya, itu kan. Ya, itu sangat-sangat susah. Sangat susah kan. Karena kalau mengambil keputusan keduanya baik, keduanya menang itu kayaknya susah ya. Tapi kalau untuk kita bisa ikhlas menerima dan kita bisa istilahnya logowo itu menjadi tantangan kan. Nah, benar sekali, susah kalau kita potong. Karena itu yang lanjutkan lagi. Bukan bertitik setelah keduanya menang, tapi kan lanjutkan. Dan seandainya pun harus ada yang kalah, keduanya juga kalah. Nah, sehingga disinilah ada toleransi. Bagaimana yang kita ambil, kemudian bagaimana kita ambil, sehingga yang kita ambil, nilai kebenaran, dua kebenaran ini adalah yang universal, yang bisa teradopsi oleh semua pihak. Jadi bahkan kita upayakan bukan hanya pihak-pihak ini saja. Itu. Jadi untuk di sekolah SMK 4 Bangli itu ada nggak langkah-langkah ataupun prosedur-prosedur yang diberlakukan untuk melakukan pembahasan mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika ini? Yang selama ini udah terjadi. Yang selama ini sudah dilakukan, walaupun selama ini mungkin kita tidak mengatakan bahwa itu adalah sebuah dilema etika, tapi kejadiannya memang tergolong dilema etika setelah kita kaji. Ada beberapa prosedur yang kita lakukan, terutama untuk dilema etika yang memang kompleksitas dari nilai kebenaran ataupun sangkut pautnya dengan pihak lain itu tinggi. Nah, ada beberapa tahap langkah yang kita lakukan. Yang pertama sudah pasti dari analisis ini adalah dilema etika. Nah, selanjutnya begitu kita tahu bahwa ini adalah dilema etika, maka sebelum keputusan itu dibuat, kita melakukan beberapa tindakan. Di antaranya adalah kita akan mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan nilai kebenaran itu. Kemudian dari fakta-fakta yang ada, kita akan kembali merujuk kepada pendapat. Pendapat siapa itu kan? Mungkin idealnya adalah pendapat ahli. Ahli yang terkait dengan nilai kebenaran dari dilema yang ada. Nah, tetapi dalam hal ini gitu, pendapat di sekolah itu saya yang sering dipakai rujukan adalah pendapat dari teman-teman senior. Senior dari segi pengalaman dalam mengelola dilema-dilema etika sebelumnya. Termasuk jadi, juga pemangku kepentingan misalnya tentang jam guru gitu kan. Berarti petugas operator di dinas dan sebagainya. Termasuk pengawas. Pengawas. Dan atasan kita di distrik. Seandainya dilema etikanya memang kompleksitasnya sangat-sangat tinggi. Dan beresiko, keputusan kita mengandung resiko yang tinggi. Nah, kemudian setelah ada itu, baru kita mencoba menerapkan. Nah, rekomendasi ataupun hasil dari analisis kita, selanjutnya baru dibuat keputusan. Nah, setelah dibuat keputusan ini pun, apakah kita akan berhenti dan itu menganggap selesai? Tidak. Kita akan lakukan evaluasi. Dan seandainya dari evaluasi itu harus ada perbaikan, kita akan perbaikan. Jadi tahapannya jelas. Ya. Jadi hal-hal yang selama ini sudah dilakukan dan yang dianggap paling efektif buat Bapak untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam dilema etika apa nih? Yang paling efektif adalah komunikasi. Komunikasi. Ya. Komunikasi semua pihak
Itu dan keikhlasan. Kembali ya keikhlasan. Karena kembali. kalau dilema itu sesungguhnya kan tentang rasa. Ya. Jadi kebenaran itu ada karena rasa, entah itu karena cinta, karena sayang, kemudian karena tanggung jawab, kemudian karena ingin penghargaan diri. Itu kan sebenarnya itu kan yang menyebabkan dilema. Jadi dengan demikian kunci dari penyelesaian itu adalah komunikasi. Sehingga kedua kebenaran ini gitu akan tercermin, bisa dilihat dari keputusan yang akan diputuskan untuk diterapkan. Ada tidak tantangan atau hambatan yang selama ini Pak alami selama mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral? Biasanya gitu. Yang sulit dan menjadi bingung apakah ini dilema etika atau memang ini adalah bujukan moral kan gitu. Itu adalah dilema etika yang melibatkan kelompok. Individu lawan kelompok. Individu lawan kelompok. Nah, itu. Ini luar biasa. Itu. Contoh di sekolah. Guru saat harus mengambil keputusan bahwa ada anak yang tidak naik kelas. Ini kan. Nah, dari data yang ada, memang satu orang berarti individu, ini bukan kelompok kan gitu. Tapi tidak sesederhana itu. Ternyata di balik di belakang orang yang tidak akan naik kelas itu banyak sekali. Akan ada orang-orang yang pendapat-pendapat, ya, gitu. Sehingga ini kita tidak lagi identifikasi sebagai individu, tapi ini adalah kelompok. Kelompok mana? Kelompok yang antagonis terhadap keputusan atau kebenaran tidak naik kelas tadi. Siswa tersebut bisa jadi teman-temannya, ini nakal nggak pernah sekolah udah naik kelas. Jadi satu sekolah pun akan menjadi satu kelas pun akan merasa dia rugi dia sekolah kan seperti itu. Nah itu. Itu biasanya di sana. Itu. Jadi tantangan luar biasanya di sana. Sehingga untuk proses-proses yang seperti ini terkadang gitu. Memang yang kita tonjolkan itu adalah dilema-dilema yang sifatnya adalah aturan formal. Bukan lagi main rasa. Walaupun terakhir itu mungkin itu bisa untuk kasus tadi itu bisa kita susupkan. Di mana itu untuk membantu anak ini? Kan dari segi nilai sikap. Ini sudah rasa karena nilai sikap itu adalah kualitatif. Itu sih yang paling terasa sulit dan berat itu. Artinya begini Pak, jika hal itu ada ataupun muncul kasus itu, nah dari pihak sekolah ataupun dari pihak Pak selaku kepala sekolah, apa langsung ditangani kasus tersebut? Apa ada jadwal tertentu menunggu misalnya ada rapat tim untuk membahas tentang kasus-kasus tersebut di sekolah? Jadi untuk penyelesaian untuk penyelesaian memang kita tidak bisa. Kalau pertanyaannya adalah, sudahkah punya prosedur SOP yang pasti? Jujur saya jawab belum. Tetapi apakah proses pelaksanaan pengambilan keputusan terhadap dilema etika selama ini tanpa prosedur? Tidak. Kami menerapkan prosedur. Hanya saja belum terdokumentasi untuk diterapkan menjadi sebuah SOP. Nah, seperti ini. Jadi kuncinya adalah, kriteria kami adalah, kami golongkan dulu, ada dua. Apakah dilema etika ini menuntut keputusan cepat? Atau boleh, atau tidak cepat gitu. Begitu cepat, karena urgensinya tinggi dan dituntut saat itu, maka keputusan juga diputuskan saat itu. Dengan tim yang ada saat itu. Bahkan mungkin rujukan ahli yang tadi ya. Kemudian dari senior itu misalnya itu kan, mungkin saat itu belum ada, lewat telepon atau apa diskusi sebentar putuskan. Seandainya putusannya tergantung urgensinya urgensi dari permasalahan ataupun dilema tadi. Tetapi kalau memang itu bisa diputuskan dalam waktu durasi yang lebih fleksibel, pasti kami akan bentuk prosedur seperti tadi. Jadi
tadi sudah ada hambatan-hambatan. Nah, sekarang faktor-faktor yang selama ini bisa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan apa saja? Faktor yang mempermudah adalah kesadaran teman-teman sih sebenarnya, terutama yang bersentuhan langsung dengan dilema-dilema yang terjadi. Gitu. Kesadaran dalam artian apa? Kalau ditanya mereka dilema etika, mungkin tidak paham. Tidak paham, tapi ya, mereka mengalami gitu loh. Tetapi mereka mengalami, dan seandainya ngomongin, bahkan dia ngomong sendiri, ini pun dilema nih Pak. Nah, ini pun udah di dilema itu. Dia tahu ini dilema. Gitu. Dan memang itulah dilema etika itu. Ya, itu sebenarnya. Nah, jadi itu. Jadi dengan demikian itu yang mempermudah kesadaran teman-teman bahwa ini adalah sebuah dilema. Yang namanya dilema, anikenan pun itu ada pahit dan manisnya. Ya, kan ada. Sehingga inilah yang akan harus dengan kesadaran itu lebih mudah mengkolaborasi ini dua kebenaran yang ada. Jadi tidak sampailah ada deadlock karena ini tidak mau kebenaran ini harus jalan-jalan keduanya. Enggak. Pasti ini irisannya di tengah. Ya. Nah, jadi yang terakhir nih Pak, dari kasus-kasus yang sudah pernah terjadi dan sudah terselesaikan, kira-kira apa yang bisa dipetik dari pelajaran yang terjadi terhadap kasus-kasus yang akan terjadi di kemudian hari. Artinya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus-kasus yang selama ini sudah terjadi? Dari pengalamannya, pengalaman yang terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral, testimoni saya terkait dengan itu adalah bahwa sekolah, kita adalah lembaga sekolah, lembaga pendidikan. Yang mengelola apa? Yang mengelola manusia. Apakah hanya siswa? Tidak. Seluruh warga sekolah itu adalah komponen pendidikan. Nah, sebagai lembaga yang mengelola kegiatan yang pesertanya adalah manusia, dilema etika dan rujukan moral tidak akan pernah tidak terjadi. Iya, pasti. Kita tidak akan bisa ngomong, saya ingin lepas dari dua kejadian itu, tidak akan bisa. Nah, karena itu yang harus kita sadari adalah bahwa dilema etika dan rujukan moral itu adalah hal yang paling sering terjadi dan yang harus kita sadari untuk kita selesaikan bersama. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Kita tidak akan pernah, sebagai manusia, kita tidak akan pernah lepas dari perasaan. Nah, inilah yang menimbulkan sebenarnya dilema itu kan rasa. Iya. Rasa keadilan melawan rasa kasihan, kan seperti ini, kebenaran melawan kesetiaan, kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang rasa. Sehingga nanti kalau kita sudah paham definisi dilema etika adalah dua kebenaran yang saling bertentangan, maka yang terpenting adalah kita lebih mengenal dilema-dilema yang bertentangan. Inilah yang harus kita kenal. Bagaimana sih keadilan harus bertentangan dengan rasa kasihan? Ini kan keadilan itu apa sih? Ini yang harus lebih kita kenal. Kasihan itu apa sih? Tidakkah justru kita menganggap, contoh ya, antara keadilan dengan kasihan. Tidakkah definisi kasihan saya itu salah? Bisa kalau didefinisikan, kasihan ya yang naik, harus terhambat. Tidakkah dengan menaikkan itu justru kita sedang menjebloskan mereka ke dalam kondisi yang lebih berat, yang belum siap mereka hadapi. Nah, makanya ini yang harus ditelaah lebih. Kasihan itu seperti apa sih? Gitu. Definisi kasihan untuk mereka. Kemudian definisi kasihan untuk si C nanti mungkin berbeda. Jadi tidak bisa di general. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Sehingga pertentangan ini akan menjadi lebih kecil. Jadi keadilan akan masuk di sana. Nah, kemudian kasihan dia sing bang juara. Katakanlah ini lomba ya. Sing bang juara 1 karena uli joh. Itu misalnya kan.
Padahal kita tidak pernah menggali apa sih usaha yang sudah dilakukan. Dibanding si A, ya memang nilainya lebih besar. Apa sih yang mereka lakukan? Gitu kan? Kalau kita mau adil karena lebih jauh Bang juara 1, Anipoan Bang juara 2, dari kalau gitu cara kita memandang keadilan dan memadukan dengan rasa kan salah. Itu. Nah, jadi itu sebenarnya. Dilema kita adalah di sana. Kita harus mengenal lebih dalam lagi dan memberikan definisi untuk kita bersepakat dari dilema-dilema yang bertentangan. Oke. Baik Pak, terima kasih atas arahannya dan juga jadi ini menjadi bahan pelajaran Tiang untuk kedepannya dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Niki. Ya, moga-moga mohon doanya juga semoga Tiang bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak tepat pada waktunya. Semua atau garahnya. Semua juga udah diskusinya ya. Luar biasa hal materi banget. Om Swastiastu aja. Om Swastiastu Pak Mas. Semua nih di atas waktunya. Jadi lunas segala untuk berbincang-bincang utawi diskusi tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin terhadap kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral. Nah, ini tujuannya sebagai tugas Tiang dalam rangka mengikuti pendidikan guru penggerak dan mohon doanya juga mudah-mudahan lulus gitu. Coba mudah-mudahan Tiang bisa memberikan masukan untuk kegiatan ini. Silakan. Nah, jadi kan selama ini di sekolah manapun pasti ada kasus-kasus dilema etika dan juga bujukan moral kan dan nah kira-kira di Aji selaku kepala sekolah bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus itu yang dikategorikan sebagai dilema etika atau bujukan moral. Oke, makasih Paman yang sudah kami lakukan di SMK 2 terkait dengan kasus terutama etika siswa. Itu kami lakukan berjenjang. Dari awal siapa yang menemukan kasus itu? Apakah itu guru? Guru mencoba memberikan pembinaan terhadap siswa tersebut. Ketika itu tidak mempan, maka dilanjutkan akan dibawa ke walinya. Wali juga sama prosesnya seperti itu. Nah, ketika kalau selesai di sini udah selesai, berarti sampai di tingkat wali pembinaan itu kan sudah tuntas. Kalau memang tidak, dilanjutkan lagi ke kesiswaan. Siswaan sama proses seperti itu, kesiswaan gagal, barulah nyampe di BK. Di sini yang terakhir, di sini kan kalau dianggap di sekolah ini, inilah dokter spesialisnya terkait etika. Itu dicoba ada beberapa proses seperti pemanggilan orang tua, kemudian ada batasan waktu yang diberikan untuk anak itu berubah. Kalau ini juga masih diulang, barulah anak itu dibawa ke kepala sekolah. Nah, dia sebagai kepala sekolah sama juga karena dia kan biasanya pakai sistem coaching. Kenapa sampai melakukan pelanggaran itu sampai etika? Apakah tidak setuju dengan kebijakan sekolahnya? Kan gitu gaya-gaya coaching kan seperti itu. Apakah tidak setuju dengan kebijakan sekolahnya? Atau ada beberapa guru yang tidak disukai itu? Ya seandainya itu semua tidak ada, berarti kesalahan totalnya kan ada di siswa. Ya seandainya siswa ini mengakui bahwa ada kebijakan kita di sekolah, kalau itu memang tidak pas untuk kita, untuk kita perbaiki lagi, gitu kita sempurnakan termasuk gurunya. Kalau ada siswa yang menyampaikan ada guru yang kurang pas, kita bina gurunya agar kan kita targetnya sekolah menyenangkan. Nah itu target kita bersama. Kalau siswa merasa tidak menyenangkan, itulah kita adakan pembinaan di teman-teman guru, pegawai, termasuk kebijakan-kebijakan kita masih terus kita revisi sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kan kita basisnya kan untuk siswa, kan gitu ya. Programnya kan itu semua sekolah seperti itu, basisnya untuk kepentingan siswa. Nah seandainya itu sudah dilakukan, siswa tetap masih melakukan pelanggaran itu, ya kita panggil orang tua.
kita minta kesanggupan orang tua, sampaikan masalahnya. Kalau memang seorang tua sudah menyerah, jalan terakhir yang kita lakukan adalah mengembalikan siswa ini ke orang tuanya. Itu yang kita lakukan selama ini. Adik kan tadi Adik sudah menyampaikan bahwa untuk menangani kasus dilema etika itu berjenjang kan gitu. Di SMK 2 niki adakah langkah-langkah atau prosedur tertentu yang istilahnya semacam ada SOP-nya atau memang itu sudah berjalan apa adanya gitu lah. Itu berjalan apa adanya. Berjalan adanya. Memang ini kita sepakati di rapat Dewan Guru, kemudian ini disosialisasi kepada siswa. Di sini kita program pembiasaan. Hampir tiap pagi tim pembiasaan menyampaikan hal ini. Oh, inilah prosedur yang dilakukan di sekolah. Maka kalau anak-anak itu memang tidak ada masalah atau tidak ada kelainan, kayaknya tidak mungkin melakukan kesalahan gitu. Iya. Karena memang sudah tiap hari disampaikan, disosialisasikan kepada siswa. Dari kasus dilema etika dan bujukan moral yang selama ini ada, kira-kira apakah ada hal yang lebih efektif selain langkah-langkah itu? Mungkin ada pernah suatu cara atau teknik yang lebih efektif untuk mengambil keputusan dalam masalah dilema ini? Begini, kalau memang kasusnya agak berat, mendesak, nah ini perlu kita tidak memakai langkah itu lagi. Kadang-kadang kan dilema etika itu bukan hanya terjadi di siswa, di guru juga. Makanya sistem coaching itu kita pakai. Kita minta masukan dari siswa biar tahu masalah ini ada di siswa, di guru kan. Dari situ kita tahu gitu. Kalau memang masalahnya terlalu fatal, misalnya berkelahi, merusak fasilitas sekolah. Ini adalah tugasnya ke siswa, tidak ke BK lagi, langsung siswa, karena kita sudah punya MOU dengan kepolisian, langsung hal-hal yang semacam ini kita tidak tangani lagi, kita serahkan langsung ke kepolisian gitu biasanya. Kalau memang fatal sekali, kalau lakukan jenjang-jenjang ini terlambat kita, makanya karena ini sudah mendesak, harus ada penanganan, itu ada artinya potong kompas ini untuk yang fatal. Gitu. Sekarang begini, di antara kasus dilema etika nih ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terutama misalnya kan kalau yang biasanya kita di sekolah kan jam mengajar teman-teman, gitu kan. Semestinya dia jamnya kurang, tapi dia harus karena ada di sana apa istilahnya nih rasa keadilan melawan rasa kasihan ya gitu. Nah, itu kira-kira teknik Aji atau cara Aji menangani kasus yang seperti ini itu gimana? Karena ini kan dilema kira-kira kepala sekolah. Memang itu dilema. Idealnya sebagai pimpinan kita kan harus benar-benar adil. Ada memang apa seperti sama Pak Mandu, kita tidak bisa adil, di sinilah butuh kebijaksanaan. Ini di sini pimpinan memakai kebijaksanaan. Kira-kira kalau kita pakai ini menyebabkan teman guru atau teman siswa menjadi tidak baik, disinilah kita membutuhkan kebijakan. Apa kira-kira langkah yang kita berikan? Contohnya seperti Pak Manda sampaikan tadi, guru kekurangan jam, padahal untuk kepentingan sertifikasi mereka itu harus mendapat 24 jam. Nah, disinilah kebijakan kepala sekolah. Kebetulan kita di SMK kan pos untuk menambah jam itu banyak. Kita punya kaprok, kita punya kepala bengkel, kapus. Hanya saja kalau umpamanya contohnya kaprok PH. Idealnya kan orang-orang PH. Tapi untuk membantu teman yang non PH dan kebetulan di PH juga sudah cukup jamnya, pakailah kita taruh di sini untuk membantu dia, untuk membantu jam tambahan jamnya, kemudian pekerjaannya nanti kan bisa dibekir oleh teman-teman PH. Itulah kebijakan yang kita pakai. Kadang-kadang bisa jadi dari teman-teman PH protes orang PH. Itu tetap kita kan komunikasi. Pentingnya komunikasi dulu sebelum mengambil kebijakan, kita komunikasikan dulu teman-teman di program. Inilah yang kami lakukan, tujuannya seperti ini. Gitu. Ya, kuncinya hanya komunikasi. Kalau komunikasi kita sudah bagus, pasti teman-teman bisa terima. Jadi tadi yang ambil kata kuncinya ada komunikasi dan ada kebijakan. Nah, untuk kasus-kasus dilema etika yang selama ini sudah jalan, ada nggak tantangan atau hambatan aja dalam mengambil keputusan itu? Astungkare, selamat yang Riki, belum ada tantangan yang berat itu. Ya kecil-kecil itu masih bisa kita tangani bersama.
Kalau seumpamanya tiang mentok di pimpinan, yang bisa koordinasi dengan teman-teman kita kan punya 4 waka. Atau kadang-kadang yang bisa juga komunikasi dengan komite, atau kita juga kan punya pengawas. Tempat kita mengadu, tempat kita berkomunikasi. Itu yang kita lakukan. Kalau memang kadang-kadang kita sendiri ketemu, ya kita pakailah jalur-jalur ini. Ya, seluruh stakeholder ya, termasuk ya. juga bidang pengawas, ke dinas pendidikan, dan sebagainya kan seperti ini. Nah, untuk selama ini terjadinya ada kasus-kasus seperti ini, apakah langsung diselesaikan pada saat itu juga, atau mungkin nunggu hari-hari tertentu, atau nunggu rapat tertentu, atau gimana, Dik? Nah, itu tergantung jenis kasusnya. Kalau memang kasusnya ringan, kita buatkan jadwal. Karena kasusnya memang mendesak, hari itu harus selesaikan. Seperti contoh tadi. Anak-anak berkelahi hari itu harus selesai gitu. Jangan sampai berlarut-larut, karena kita kan punya kasus besar. Maaf dulu, kasus anak-anak kita yang berkelahi kecil-kecilan menyebar jadi ke desa. Yang itu antisipasinya itu, makanya dia dengan segera buat MOU dengan kepolisian untuk antisipasi ini. Sekecil apapun yang namanya perkelahian, secepatnya kita tangani hari itu juga harus selesai. Berarti tergantung bobotnya. Ya, tergantung bobot dan pelanggaran yang harus diselesaikan hari ini, ya kita selesaikan. Kalau masih ringan bisa kita jadwalkan, ada komunikasikan lagi. Ya, ada proses tahapan itu yang kita lalui gitu. Nah, tadi ada faktor yang menghambat. Nah, sekarang menurut Ajik, faktor-faktor yang selama ini mampu atau mempermudah, membantu Ajik dalam pengambilan keputusan itu nanti aja. Hanya kerja tim yang bisa kita lakukan. Ya. Sepintar apapun pimpinan, kalau tim ini tidak solid, tidak akan bisa. Makanya tugas pimpinan adalah membuat tim yang solid. Itu kuncinya. Tim kita harus solid gitu ya. Jangan sampai di tim aja pecah. Ya, tidak akan bisa. Karena tidak ada pekerjaan berat, tidak ada pekerjaan gampang. Yang penting timnya solid, seberat apapun bisa dikerjakan dengan baik. Semua niki yang terakhir niki, pembelajaran apa yang telah Ajik ambil dari kasus-kasus dilema yang ada di SMK 2 ini, sehingga nanti menjadi pengalaman, istilahnya Ajik punya pengalaman sebagai tiang juga nanti akan meresap dari pengalaman selama memimpin di SMK 2. Niki yang pakai kan seorang pimpinan itu tidak butuh pintar itu Bapak. Banyak nih ahli-ahli, maka yang kita butuhkan adalah strategi. Strategi yang menurutnya yang pertama kita lakukan adalah melakukan pendekatan dengan seluruh warga sekolah yang ada. Gimana caranya agar teman-teman ini mendukung program-program kita, mendukung kebijakan-kebijakan kita. Kuncinya ya situ, komunikasinya, pendekatannya kepada teman-teman agar sama visi dan misi kita sama. Seluruh teman-teman guru pegawai harus tahu visi sekolah seperti apa, misi sekolah seperti apa. Kalau ini sudah diketahui semua dan dilaksanakan, astungkaro semuanya bisa jalan. Kuncinya komunikasi dengan teman-teman. Komunikasi dan kerjasama yang baik, yang kerja tim nih yang dibutuhkan. Karena tadi bahasanya Wau, tidak ada kepala sekolah yang pintar. Tidak ada akan bisa. Walaupun ada pendidikannya, tapi setelah mereka terjun ke masyarakat, kalau dia bisa mengelola tim, berarti nggak akan jalan. Nggak akan jalan, ya. Misi-misinya. Itu pendekatan yang terpenting. Sukses atas waktu dan diskusinya hari ini. Jadi ini bagian tugas kami dari guru penggerak. Ya, mudah-mudahan kedepannya tiang bisa Ajik bisa mengimbaskan ke tiang, dan tiang bisa mengikuti langkah Ajik ke depannya. Sama-sama Pak Man, apa yang Ajik sampaikan tadi itu adalah pengalaman. Itu ya sudah dilakukan di SMK 2, termasuk sebelumnya juga kita di SMK 4 kan sama seperti inilah model-model yang ternyata dengan cara begitu astungkaro sampai saat ini teman-teman semua mendukung program-program sekolah. Mudah-mudahan Pak Man nanti berikutnya apa yang Haji sampaikan itu menjadi semacam potret adalah bayangan ini model-model, walaupun masih banyak model yang lainnya ini bisa dicoba karena kan masing-masing orang punya strategi model yang berbeda. Sukses atas waktunya. Sama-sama.